insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, sahabat fighter dimanapun semua berada, khususnya di top fighter, grup top fighter di bawah bimbingan dan komando my soulmate brother Pak Tomida Pangestujati dan Mbak Rina yang luar biasa. Mudah-mudahan malam hari ini dengan kondisi sehat walafiat keluarga, bersemangat dan meyakinkan diri masing-masing, meyakini bahwa tahun ini adalah tahun kita, tahunnya Bapak dan Ibu sekalian, tahun untuk meraih berjuta prestasi, impian dan harapan, dan menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga teladan yang memberikan inspirasi-inspirasi penuh dengan karya produktivitas kebaikan, insya Allah. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Harus baik. Harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tomida di review awal sudah sangat tepat dan sangat sesuai sekali dengan apa yang menjadi bagian dari edukasi utama kita di HNI, khususnya di Fighter Group. Bagaimana memastikan Bapak dan Ibu sekalian memahami konsep dasar dari bisnis network marketing, memahami fondasi utama bahwa bisnis kita adalah bisnis jaringan. Bisnis kita bukan jualan herba, bukan jualan balut, bukan jualan kopi, teh dan susu, bukan jualan deterjen, gitu, bukan jualan diapers, ya. Tapi bisnis kita adalah bisnis jaringan. Dan untuk itu penting Bapak dan Ibu sekalian semakin memahami konsep dasar bisnis ini, karena dengan memahami konsep dasar bisnis ini akan semakin memperkuat laju gerak Bapak dan Ibu sekalian. Suara saya cukup jelas ya, Pak Tomida? Jelas, Pak Firly. Bapak dan Ibu semua, suara saya jelas ya? Kalau jelas bisa kasih jempol, kalau jelas. Jempol. Suara saya jelas? Jempol. Jelas ya? Baik, ya. Oke. Saya akan share screen. Sekian materi dasar yang penting, yaitu materi ini penting sekali buat siapapun yang ingin meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam bisnis ini, itu meraih 1 juta pertama di HNI, menjadi seorang jutawan di HNI. Ini sebetulnya adalah kompilasi dari berbagai materi yang ada, seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, ada materi BOS, BC, dan SBT, dan materi kompilasi yang menggabungkan dari semua, ya. Terutama buat teman-teman yang pertama bagi karir bersama di HNI. Buku panduan referensi utamanya buku panduan sukses sudah pasti, dan buku teknik satu, khususnya di bab 6 cara kerja. Penting sekali memang Bapak dan Ibu memiliki buku TMB, bukan karena saya yang buat, tapi karena saat ini inilah buku rujukan utama dalam pola cara kerja, ya. Dan bukunya adalah surat cinta saya kepada teman-teman fighter khususnya dan teman-teman HNI pada umumnya. Jadi ini bukan buku satu story, tidak ada satu story saya begitu, kecuali ada satu singkat. Selebihnya adalah buku tentang how to, cara kerja A to Z untuk meraih kesuksesan di HNI. Secara kokoh dan berterusan. Jadi bukan sukses yang instan, tapi sukses yang siap berproses dan kokoh berterusan. Everything start from the attitude. Ini materi dasar yang berulang-ulang pasti akan saya berikan. Segala sesuatu mulai dari sikap. Adalah sikap. Mulai dari sikap. Di mana Bapak dan Ibu sekalian perlu ketahui bahwa pengaruh terbesar pertama kesuksesan seseorang itu adalah pada sikapnya, pada mentalitasnya, pada karakternya. Jadi attitude ini, bicara attitude, itu adalah bicara sikap, bicara mental. Ini mohon maaf, misalnya berantakan karena goyang-goyang dalam mobil. Bicara karakter. Sikap, mental, dan karakter. Itu adalah attitude Bapak dan Ibu sekalian. Maka
attitude ini mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam hidup dan kehidupan. Apapun profesi dia, apapun pekerjaan dia, apapun yang hari ini sedang menjadi concern-nya dia, itu pengaruh pertama yang mempengaruhi kesuksesan dia adalah attitude-nya. Maka penting sekali buat Bapak dan Ibu sekalian, apalagi dalam bisnis jaringan, bisnis yang melibatkan banyak orang, bisnis yang menjadikan orang di sekitar kita bukan sebagai customer, bukan sebagai consumer, bukan sebagai pembeli, tapi sebagai partner, sebagai mitra usaha, sebagai orang terdekat kita untuk meraih kesuksesan di sini. Maka sangat harus sekali ada namanya sikap. 88% kesuksesan itu dipengaruhi oleh attitude. Tentu ini bukan angka pasti ya, bukan angka eksak. Karena manusia tidak bersifat eksakta. Manusia adalah makhluk sosial. Tapi angka ini hanya ingin memberikan gambaran bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi kesuksesan seseorang adalah sikapnya. Baru apa yang dia ketahui, knowledge, nilainya 10% saja. Dan yang ketiga adalah skill-nya, keterampilan, apa yang dia mampu, apa yang dia kuasai, apa yang dia bisa. Maka penting sekali memiliki sikap dan mentalitas dan karakter yang benar. Attitude is leverage. Attitude is leverage. Ini attitude adalah daya ungkit. Sikap itu adalah daya ungkit. Jadi Bapak dan Ibu semua, apa yang membuat seseorang bisa berhasil adalah karena dia punya sikap yang bagus. Ini formulasi sederhananya. Apa yang dia tahu, knowledge-nya dia, ditambah skill, dikali attitude, sikap. Contoh, ada orang punya pengetahuan 10.000, punya skill 10.000. 10.000, ini angkanya gede lah kira-kira gitu ya. 10.000 tambah 10.000, 20.000. Tapi sikapnya, attitude-nya, itu 0. Gitu. Maka ya 0. 20.000 dikali 0, nilainya 0. Gitu. Nilainya 0. Tapi ada orang knowledge-nya 1. Ya. Knowledge-nya 1. Nggak mungkin 0 ya. Pengetahuannya sedikit. Punya skill juga sedikit. 1 tambah 1, 2. Tapi attitude-nya 10.000. Attitude-nya 10.000. Ya nilainya sukses. Sukses besar. Seiring bertambah sukses, bertambah juga knowledge dan skill-nya. Makin sukses, knowledge dan skill-nya makin bagus. Apa sih attitude 10.000 ini? Attitude mau belajar. Mau tahu gitu. Suaranya kurang kencang dikit katanya Pak Firly. Oh, kurang kencang ya. Mau tahu, mau belajar, mau tahu. Itu prinsip utamanya. Mau belajar, mau tahu. Mau coba. Pantang mengeluh. Tidak mengeluh. Nggak pernah mengeluh. Nggak pernah muncul kata tidak bisa pada dirinya. Yang ada, saya bisa. Saya akan coba. Saya yakin saya bisa. Itu yang muncul pada diri dia. Maka meskipun dia pengetahuannya sedikit, skill-nya sedikit, dia bisa raih sukses. Kenapa? Karena dia pribadi-pribadi yang attitude-nya sangat tinggi. Sikap, mentalitas, dan karakternya sangat tinggi. Ini yang harus dimiliki oleh seorang fighter. Kenapa nama kita fighter? Karena kita adalah orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Kita adalah orang-orang yang mampu melawan setiap tantangan. Kita adalah pribadi-pribadi yang dilahirkan untuk jadi pemenang. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan untuk melahirkan generasi-generasi juara. That's we are. Itulah kita. We are fighter. Kita petarung, pejuang. Kita ini mujahid. Maka sebelum bicara tentang strategi, sebelum bicara tentang metode, sebelum bicara tentang apa tips sukses yang harus kita lakukan, apa langkah-langkah kerja yang harus kita kerjakan, pastikan kita punya sikap sebagai seorang fighter. Sederhananya hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu ingin memiliki anak dan generasi yang bermental petarung, bermental pejuang, bermental pribadi-pribadi yang tangguh,
bermental pribadi-pribadi pemenang, yang tidak mudah menyerah kalah, tidak mudah merasa lemah, tapi selalu berani mencoba dan berusaha sekuat tenaga dan sewa kemampuan, dan meyakini bahwa masa depan adalah miliknya. Apakah Bapak dan Ibu memiliki keinginan untuk memiliki anak-anak seperti itu? Maka mulailah dari diri kita. Mulailah dari pribadi kita. Jadilah ayah-ayah pejuang. Jadilah ibu-ibu petarung. Jadilah ayah-ayah pemenang. Ayah-ayah juara. Ibu-ibu juara. Karena hanya ayah dan ibu juara sajalah yang bisa melahirkan generasi-generasi juara. Anak-anak juara. Mereka kemudianlah yang kemudian berhak mendapatkan piala juara. Itulah mengapa kita dilarang menjadi pribadi yang lemah. Allah mencintai mukmin-mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Maka lakukan apapun yang kita bisa lakukan, karena itu semua adalah nilainya kebaikan. Dan jangan pernah sedikit pun merasa lemah. Begitulah kata Rasulullah SAW. Itulah mengapa kita menginstal di HNI dengan satu karakter yang disebut namanya karakter mampu. Karakter mampu ini hal penting, mendasar sekali di HNI. Ada 3 materi inti dalam support system kita. Yang pertama itu adalah karakter mampu. Jadi buku TMB itu kalau dikuras, diperes, dijus, di blend, diambil sarinya, itu sarinya cuma ada 3. Yang pertama adalah karakter mampu. Jadi karakter mampu ini adalah materi dasar yang harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dari semua materi yang tadi Pak Tommy sudah sebutkan, ada materi BOS, ada materi BSC, ada materi SBP, itu semua termaktub di buku TMB ya, lengkap Z-nya. Tapi andai kata Bapak Ibu belum bisa menghafal, karena memang tidak perlu dihafal. Bapak dan Ibu sekalian belum bisa untuk membaca secara keseluruhan gitu ya. Nggak masalah kok Bapak Ibu sekalian. Tapi dari semua itu, ada 3 intisari materi yang Bapak Ibu harus kuasai. Benar-benar Bapak Ibu baca, benar-benar Bapak Ibu ulang-ulang sampai Bapak Ibu hafal. Kenapa hafal? Karena diulang-ulang, bukan karena sengaja menghafal kayak kita mau ujian sekolah, bukan. Itu karena sering disampaikan, sering diceritakan, sering diomongin, maka kita jadi hafal di luar kepala. Yaitu karakter mampu yang pertama itu. Jadi syarat untuk meraih kesuksesan Bapak dan Ibu sekalian itu adalah mau atau mau banget gitu ya. Mau atau mau banget. Sederhana kok. Sukses itu kata kuncinya adalah memang kita mau. Bapak dan Ibu jangan lihat Pak Top Leader hari ini. Bapak Ibu jangan lihat saya dan teman-teman Top Leader hari ini. Tapi Bapak Ibu lihat dan perhatikan mereka kurang lebih 15 tahun yang lalu. Bagaimana mereka memulai karir di HNI. Bagaimana langkah-langkah tapak-tapak kaki mereka dijalani pada hari ini. Itu keringat-keringat mereka bercucuran, jatuh-jatuhnya mereka, luka-lukanya mereka, sakit dan kecewanya mereka, memendam perasaan, melapangkan dada, meluaskan pikiran. Itu kisah-kisah heroik yang hari ini mereka bisa nikmati. Begitu pula Bapak dan Ibu semua hari ini. Bapak dan Ibu hari ini sedang menuliskan sejarah Bapak dan Ibu sekalian dengan tinta emas. Bapak dan Ibu kalian hari ini sedang menuliskan kisah-kisah hebat Bapak dan Ibu semua. Satu kata kuncinya, jangan pernah berhenti. Jangan pernah lemah dan surut ke belakang. Jangan pernah menoleh ke belakang. Bapak Ibu, tolehlah ke depan dan ke atas. Terus mendaki dan bergerak. Seberapapun sulitnya. Kenapa ya? Karena itu sunatullahnya dalam perjuangan. Jadi syarat sukses adalah hanya 2, mau atau mau banget. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, adalah antusias. Saya belum pernah ketemu pribadi orang yang sukses, yang berhasil, lalu orangnya letoy, lemah, lesu, lunglai, gak punya semangat, gak punya energi. Orang sukses adalah pribadi-pribadi yang murah senyum. Orang sukses adalah pribadi-pribadi yang sebelum kesuksesan itu datang, dia sudah bisa merasakan kesuksesan itu. Dengan wajahnya yang sumringah, dengan sikapnya yang antusias, dengan energinya yang menggebu-gebu, dengan gairah hidupnya di setiap hari. Sejak dia dari bangun pagi hingga bangun lagi, yang ada adalah kata semangat adalah antusias. Itulah mengapa para sahabat Nabi, Rasulullah SAW dan para sahabat bisa merubah sebuah peradaban besar di tanah Arab yang kering, gersang, kerontang, dan hampir tidak dididik oleh semua peradaban, menjadi sebuah peradaban Islam yang mulia dan kemudian menjadi hegemoni yang mempengaruhi laju gerak dunia selama berabad-abad hingga hari ini. Itu karena kata-kata kuncinya. Mereka punya semangat, punya antusias. Betapa banyak pasukan-pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan-pasukan besar. Begitulah bahasa Quran. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mampu
membangun motivasi pada diri mereka. Mereka mampu membangun semangat. Seberapapun beratnya hidup di sekitar mereka, seberapapun penglihatan zohir, mata mereka melihat di depan mata sulitnya hidup, tapi mata batin mereka, semangat mereka, nurani mereka, itu melebihi daripada kesulitan yang ada di depan mata. Seperti layaknya tembok yang ada di depan mereka, tapi mereka nggak lihat temboknya, mereka lihat itu adalah masa depan di balik temboknya. Itulah mengapa bangsa ini punya banyak pahlawan-pahlawan hebat yang kemudian berjuang membesarkan negeri ini, memerdekakan negeri ini, hari ini kita bisa menikmatinya. Di tengah-tengah mereka itu begitu banyak penderitaan akibat penjajahan. Tapi yang mereka lihat dan rasakan adalah harumnya, mewanginya kemerdekaan. Itulah yang membuat akhirnya negeri ini menjadi negeri pejuang, negeri petarung, negeri yang melahirkan kisah-kisah hebat, heroik yang dilihat oleh banyak bangsa-bangsa. Kita, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Bapak dan Ibu sekalian adalah generasi pejuang. Berada di sebuah agama Islam, agama para pejuang, agama para petarung. Antusias. Maka Bapak Ibu sekalian, ingin sukses, antusias atau antusias banget. Yang ketiga, syarat untuk mencapai kesuksesan adalah memiliki karakter kemandirian. Mandiri ini penting Bapak dan Ibu semua. Mandiri adalah pribadi pembelajar. Mandiri adalah orang-orang yang mau mempercepat daya belajar mereka. Kenapa? Karena dia tahu dia dibatasi oleh waktu. Maka kalau di HNI, mandiri ini dibagi atas 3 kategori. Yang pertama adalah tidak bergantung pada mentor. Mandiri tidak bergantung pada mentor. Berarti harus gimana dong kalau nggak bergantung pada mentor? Nggak bergantung pada Patonida gitu. Nggak bergantung pada Bu Nopti gitu. Nggak bergantung pada tim leader kita. Ya, berarti yang harus kita lakukan adalah paham bahwa mitra kita adalah tanggung jawab kita. Kita tidak menggantungkan mentor. Kita lah mentor mereka, kita lah leader mereka. Yang kedua, kita segera menjadi pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar dari mentor dan leader kita supaya kita tidak bergantung pada mentor dan leader kita. Yang kedua, mandiri, tidak bergantung pada promo. Ada promo semangat, tidak ada promo, makin semangat. Sebab apa? Sebab kita memahami success plan. Kita paham success plan. Kita paham tentang cara kerja benar. Karena itu kita ada promo, ya bertambah semangat. Nggak ada promo, no problem. Sebab kita tahu bisnis kita bukan untuk meraih promo. Kita bekerja bukan karena ingin meraih promo. Kita bekerja bukan ingin meraih penghargaan di atas panggung. Kita bekerja karena kita tahu bahwa ini bisnis jaringan. Kita bangun jaringan dan kuota, dan ini bisnis saya. Gitu. Yang ketiga, mandiri tidak bergantung pada event. Kita yang menciptakan momentumnya. Kita tadi disebutin oleh Pak Tomida, segera lakukan home sharing. Karena kita yang menciptakan momentum. Home sharing itu adalah pembuat momentum. Kitalah yang menciptakan momentum. Itulah karakter mandiri. Yang keempat, karakternya adalah positif. Senantiasa positif, apapun yang terjadi. Selalu bahagia dengan apapun yang Allah berikan. Meyakini bahwa Allah memberikan takdir yang paling terbaik setelah kita berikhtiar secara maksimal. Melakukan aktivitas dengan totalitas, ikhtiar semaksimal mungkin, diiringi dengan doa yang tulus, dan diakhiri dengan tawakal. Begitulah kata Rasulullah SAW. Ajaban lil amril mu'min. Sungguh ajaib orang-orang beriman itu. Dikasih nikmat, dia bersyukur. Dikasih musibah, dia bersabar. Dua-duanya menjadi kebaikan. Maka pribadi positif adalah pribadi pemenang. Orang mukmin tidak pernah rugi. Mana ada konsep dalam Islam mukmin itu rugi? Mukmin itu selalu beruntung. Gitu. Bagaimana Quran berbicara tentang kemenangan, tentang falah, tentang faiz. Itu karena mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah wahai orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkan kesabaranmu. Bayangkan disuruh bersabar dan Allah mengulangnya menjadi isbiru wasabiru. Bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Warabitu dan bersiap-siagalah. Wah, dahsyat itu ayat itu. Itu ayat dahsyat luar biasa. Kita disuruh bersabar, menguatkan kesabaran. Itu berarti ikhtiar. Tidak ada kalimat sabar dalam Islam itu pasif. Kalimat sabar dalam Islam adalah kalimat aktif, kalimat progresif, kalimat proaktif. Sama seperti kalimat qanaah, kata qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, itu bukan kalimat pasif. Itu bentuk tidak mengeluh. Pribadi yang qanaah adalah pribadi yang tidak mengeluh. Dia bersyukur dengan apa yang ada yang Allah berikan, dan dia mengoptimalisasi apa yang Allah berikan itu untuk meraih prestasi-prestasi berikutnya yang lebih maksimal.
pribadi positif. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang kelima adalah karakter ulet. Bapak Ibu sekalian ingin berhasil di HMI, yaitulah pribadi-pribadi yang totalitas, pribadi-pribadi yang bekerja dengan maksimal tuntas, tidak menjadi pribadi-pribadi yang bekerja setengah-setengah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang berhasil dengan kategori bekerja secara setengah-setengah. Semua orang yang berhasil bekerjanya secara totalitas. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini karakter mampu yang Bapak Ibu perlu lakukan. Sikap yang benar akan membangun pola pikir, pemahaman yang benar, dan dengan demikian akan melahirkan cara kerja yang benar. Jadi semua berawal dari sikap. Cara bersikap yang benar akan membantu Bapak Ibu sekalian membangun pola pikir, pemahaman yang benar, dan karena itu membangun cara kerja yang benar. Esensi dari bisnis adalah to build relationship. Bisnis itu esensinya adalah membangun hubungan baik. Membangun hubungan baik seluas-luasnya dengan banyak orang. Tujuan atau target sesungguhnya dari bisnis bukanlah meraih profit, bukan meraih untung. Inti dari bisnis bukan meraih untung, tapi meraih sebanyak mungkin customers. Dalam kaitannya adalah membangun hubungan baik, meraih banyak mungkin hubungan dengan banyak orang. Itulah esensi dari bisnis. Dalam konteks bisnis network marketing, itu berarti melahirkan sebanyak mungkin leader, sebanyak mungkin para pemimpin. Itulah esensi dari seorang pebisnis. Jadi, menjadi pribadi yang sukses dalam dunia bisnis artinya adalah membangun hubungan dengan banyak orang, merekrut customers. Kalau dalam bisnis konvensional, dalam konteks bisnis network marketing seperti kita, itu berarti melahirkan sebanyak mungkin leaders. We are leaders, so we focus to create leaders. Ayo sama-sama katakan, we are leaders, so we focus to create leaders. Kita ini adalah pemimpin, dan kerja kita fokus untuk melahirkan leader. Kita adalah para pemimpin, dan kerja kita adalah melahirkan pemimpin. Terus bagaimana dengan omset dan profit? Omset dan profit adalah dampak, akibat, impact, bukan sebab, bukan penyebab. Jadi omset, profit itu adalah akibat, bukan dari sebab. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita mampu membangun hubungan baik dengan banyak orang. Maka itulah esensi dari bisnis. Bisnis itu adalah berusaha membangun hubungan baik dengan banyak orang. Maka Bapak dan Ibu sekalian, nyambung sama hadis Nabi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka perbanyak bertemu dengan orang. Bertemu silaturahim dengan banyak orang. Punya hubungan baik dengan banyak orang. Ya, satu kawan, satu lawan, satu musuh terasa banyak, 1000 kawan terasa sedikit. Maka Bapak dan Ibu sekalian, inilah konteks dalam bisnis network marketing. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk membangun hubungan baik. Networking yang baik adalah yang memberikan nilai. Jadi membangun hubungan baik dengan banyak orang itu adalah yang paling bagus adalah yang memberikan nilai. Jadi dia membangun nilai. Dan kualitas dari hubungan tersebut lebih penting daripada banyaknya kuantitasnya. Kualitasnya lebih banyak daripada kuantitasnya. Seperti kita dengan anak-anak kita misalkan. Yang dibutuhkan oleh anak-anak bukan banyaknya waktu kita bermain dengan mereka, tapi kualitas waktu kita bersama dengan mereka. Mungkin kita tidak banyak waktu bercengkrama dengan mereka, tapi kita punya waktu yang quality time, waktu yang berkualitas dengan mereka. Saya bukanlah ayah yang ideal, masih dalam posisi belajar, dan menariknya kita bisa belajar hal tersebut dari bisnis network marketing. Karena dengan bisnis network marketing kita bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak keluarga yang boleh jadi mereka adalah keluarga-keluarga teladan yang bisa kita tiru, bisa kita contoh. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, motivasi-motivasi terbaik dalam bisnis network marketing. Nah ini konsep dasar bisnis network marketing. Ada produksi, ada manajemen, ada distribusi, ada pasar. Apapun model bisnisnya, mau cuma bisnis jualan kue sekalipun, kalau bisnis ya, bukan dagang, tapi bisnis kue, bukan dagang kue, karena beda ya, bisnis dengan dagang berbeda meskipun sama-sama jualan. Kalau di buku TMS saya jelaskan perbedaan, ada 11 perbedaan antara bisnis dengan dagang. Yang pertama kepada Ibu sekalian, konsep dasar bisnis marketing adalah, dia tidak perlu mengurusi A to Z, semua jenis bisnisnya. Dia tidak perlu mengurusi produksi, ya. Dia tidak perlu mengurusi manajemen, dia tidak perlu mengurusi distribusi. Dia cukup fokus aja satu.
kuasai dan ambil alih pasar. Itu prinsipnya. Sementara yang ngurusin produksi, manajemen, dan distribusi ini adalah manajemen perusahaan, korporasi. Kita di agen inilah yang fokus di sini. Betapa mudahnya. Kalau orang bisnis konvensional, Bapak Ibu harus ngurusin A sampai Z. Produksi sampai distribusi. Sampai pasar. Di ini enggak, Bapak Ibu saya cukup fokus pada satu aja, kuasai dan ambil alih pasar. Dengan cara membuka toko. Bapak Ibu tahu di mana tokonya? Di mana toko kita? Di HNI. Betul sekali, ada dua ya tokonya. Yang satu di Mulut, yang kedua adalah di Jari Jemari. Ada goyang-goyang, sudah bisa nulis. Di Mulut dan Jari Jemari. Mulut ini mewakili offline, ketemu langsung sama orang, kita bicara tatap muka. Jari Jemari ini mewakili online. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, judul dari yang dibuat oleh Pak Tomida pada kesempatan hari ini adalah menjadi leader di era 4.0 atau di era digital, di era online. Maka di HNI itu sudah menginisiasi sejak dari awal. Tinggal Bapak dan Ibu sekalian mau atau mau banget untuk kemudian melakukannya, belajar mencobanya. Tidak boleh ada kata tidak bisa, begitulah edukasi di fighter. Tidak boleh ada kata tidak bisa, tidak mampu, tidak biasa, sulit, susah. Nggak boleh. Kalau Bapak Ibu adalah fighter, Bapak Ibu adalah keluarga fighter, Bapak Ibu melahirkan generasi fighter, anak-anak yang fighter, maka Bapak Ibu cuma ada dua kalimat yang boleh Bapak Ibu katakan. Saya bisa, atau minimal selemah-lemahnya Bapak dan Ibu sekalian, katakan, saya akan coba, dan tolong ajarkan saya supaya bisa. Hanya dua kalimat itu yang boleh. Selebihnya, yang lainnya nggak boleh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bisnis kita bisnis apa sih? Bisnis kita adalah bisnis jaringan. Bisnis kita adalah bisnis jaringan. Bisnis network marketing, bisnis jaringan. Bisnis yang membangun hubungan baik dengan banyak orang. Fokus utama kita, karena kita ini bisnis jaringan, bukan bisnis herba ya. Bukan bisnis jualan kopi, teh, dan susu. Tapi bisnis jaringan. Maka Bapak Ibu sekalian, fokus utama kita adalah meluaskan dan membesarkan jaringan bisnis kita. Bentar ya, saya tunggu. Fokus utama kita adalah meluaskan dan membesarkan jaringan bisnis kita dengan rekrutmen. Jadi bisnis tanpa rekrutmen nggak ada bisnis. Dagang tanpa rekrutmen nggak ada dagang. Dagang dan bisnis tanpa rekrutmen. Apapun model bisnis dan dagangnya, orang pasti akan melakukan rekrutmen. Jangankan bisnis dan dagang, organisasi pun harus bikin rekrutmen. Karena kalau nggak melakukan rekrutmen, mati organisasinya. Kepada sekalian, untuk kemudian diedukasi agar lahir leader-leader bisnis jaringan terbaik dalam grup kita. Jadi, inilah kata kuncinya. Kita melakukan rekrutmen, kemudian kita melakukan edukasi, ditumbuh kembangkan. Itulah yang kita sebut dengan nama pemberdayaan. Kita melakukan empowering, menaikkan kelas orang, scale up, menaikkan kelas. Yang tadinya kelas 1, dinaikin kelas 2. Kenapa? Karena diedukasi, dididik. Dari kelas 2 naik ke kelas 3, terus begitu. Dari agen biasa baru gabung jadi manajer, terus jadi senior manager, sampai di puncak karir eksekutif director, sampai jadi crown, sampai jadi sampai emerald hingga platinum. Itulah semangat kita untuk melahirkan leader-leader kita, pemberdayaan. Di HNI sama sekali tidak ada kerugian membuat kita selevel dengan kita. Saya hari ini posisinya satu level dengan Pak Tomida, sama-sama eksekutif director. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana melahirkan sebanyak mungkin leader di bawah grup kita. Jadi makin banyak leader, makin besarlah omset kita, makin besarlah profit yang bisa kita raih. Maka berpikirlah, fokuslah bagaimana mensukseskan mitra kita. Dan ini seiring dengan hadis Nabi SAW, bukan menjadi bagian dari umatku, orang-orang yang terbangun dari tidurnya, dan dia tidak pernah memikirkan nasib dari umatku, tidak pernah memikirkan bagaimana harus diapakan, harus bagaimana umatku ke depan. Gitu. Tapi kita adalah orang yang sejak dari bangun tidur itu memikirkan orang lain. Sejak dari bangun tidur.
Dari bangun tidur tuh mikirin gimana caranya ini kita sukses sebulan. Dipikirin. Menarik dalam bisnis ini konsep pemberdayaan. Bagaimana kemudian kita memperluas efek manfaat kita. Inilah kata kunci dalam bisnis network marketing. Bicara bisnis network marketing selalu bicara tentang orang lain. Bukan bicara tentang apa yang bisa kita dapat, tapi berbicara tentang apa yang kita bisa beri, apa yang bisa kita kontribusikan. Akan sangat tidak mendapatkan apa-apa orang yang hanya berpikir untuk dirinya. Tapi justru orang yang senantiasa memikirkan orang lain, berusaha untuk memberikan sebanyak-banyaknya kepada banyak orang, justru dia mendapatkan lebih banyak dari apa yang telah dia berikan. Sederhana memang konsepnya. Itulah konsep Quran untuk Islam. 3 paradigma sukses yang ada di HMI. Kita tidak akan bahas terlalu panjang terkait dengan hal ini. Nanti akan lebih banyak dibahas oleh Pak Tomida tentang hal ini. Tapi ini 3 paradigma sukses adalah materi penting yang kedua dari 3 materi yang saya sebutin. Jadi buku TMB tadi, kalau dikuras, diperas, disarikan, itu cuma ada 3 materi utamanya. Karakter mampu, yang pertama. Yang kedua adalah 3 paradigma sukses. Untuk bisa sukses di HRI, Bapak Ibu harus ikuti 3 paradigma ini. Menuju pangkat yang tinggi, menuju eksekutif director, dan omsetnya besar. Dan supaya bisa pangkatnya tinggi, omsetnya besar, Bapak Ibu harus lakukan cara kerja benar. 3 paradigma ini bukan pilihan, juga bukan urutan. Bukan pilihan, bukan urutan. Angkatnya tinggiin dulu, baru gedein omsetnya, baru bikin cara kerjanya benar. Enggak begitu. Ini bukan urutan, juga bukan pilihan. Ah, udah saya mau omsetnya digedein aja. Angkatnya nggak bisa juga. Ini bukan urutan, bukan pilihan. Ini paradigma. Paradigma itu adalah mindset. Pola pikir, paradigm. Dia bukan langkah-langkah kerja, bukan ini. Ini paradigma. Makanya saya memilih katanya 3 paradigma sukses. Paradigma itu mindset, pola pikir, bukan urutan, bukan pilihan. Bapak Ibu mau berhasil, pastikan menuju pangkat tinggi. Pangkat tingginya, setiap naik menuju ke pangkat tinggi, omsetnya harus gede, seiring dengan proses kenaikannya. Supaya bisa pangkatnya tinggi dan omsetnya gede, maka lakukan cara kerja benar. Begitulah konteksnya. Jaga dan pastikan selalu Anda memiliki minimal 10 jalur aktif, di mana diantaranya ada 6 jalur pokok. Jaga dan pastikan selalu Anda memiliki minimal 10 jalur aktif, di mana diantaranya ada 6 jalur pokok. Jadi Bapak dan Ibu sekalian selalu bangun 10 jalur aktif. Mereka yang hari ini berhasil menjadi leader-leader hebat, ya, itu senantiasa menjaga 10 jalur aktif sejak dari lahir. Sejak dari lahir dia di HNI. Ngerjain 3 jalur sama 10 jalur, capeknya sama, lelahnya sama, keringatnya sama, tapi hasilnya berbeda. Pak Fili, kalau gitu kenapa harus 10 jalur? Kenapa nggak 12 jalur supaya jadi platinum? Ya, 10 jalur udah terbaik-baik, apalagi 12 jalur. Bangun aja jagain 10 jalur, sampai jadi eksekutif dari, sampai jadi LED. Maka jalur ke-11, jalur ke-12, jalur ke-13 jauh lebih mudah. Tapi Bapak Ibu kalau langsung bangun 12, ini bukan karena 10 jalur, karena ada 12 jalur. Nanti kalau nanti ada level baru, pangkat baru 15 jalur, masa kita mulai dari 15 jalur. Nanti ada pangkat baru, level jalurnya ada 20, masa kita mulai dari 20. Nah, begitu. Kita memulai dari 10 jalur. Itu template konsep edukasinya. Maka siapa yang membangun menjaga 10 jalur, next berikutnya dia mau buka yang jalur ke-11, jalur ke-12 itu jauh lebih mudah. Jauh lebih simpel. Ya, ketika dia jagain terus sampai jadi LED, 10 jalurnya tidak pernah berubah. Nah, ini eksekutif director dengan konsep 10 jalur. Dia punya 6 senior manager, tadi sudah dijelasin sama Pak Tomida, ada 6 senior manager. Senior manager itu berarti punya 3 manajer. Meskipun saya sebut senior manager ini ada 3 manajer, senior manager ini ada 3 manajer, tapi ini konsepnya ada 10 ya Bapak Ibu. Hanya nggak digambar aja nih. Ada 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Dari 10 jalur, ada 3 jalur yang jadi manajer, Bapak dan Ibu ya. Jadi meskipun di sini gambarnya ada 3 manajer doang, ini sejatinya edukasi tetap 10. Jadi selalu bangun 10 jalur sejak dari awal. Konsep dasar cara menjadi manajer. Yang pertama adalah akumulasi belanja pribadi dan grup, minimal 3.000 poin tanpa batas waktu. Contoh sederhana, biasanya saya edukasinya, misalkan orang beli pasta gigi.
beli pasta gigi HNI. Harganya berapa? Pasta gigi HNI, Bu, Bapak Ibu semua? Murah banget. Ingat ya, semua setiap ditanya harga, jawabannya apa? Murah banget. Meskipun Bapak Ibu nggak hafal harganya. Dan kita nggak perlu hafal harganya, saya juga nggak hafal harga produk HNI. Harga produk Ibis, nggak hafal saya. Dari kurma yang baru, nggak hafal saya. Apalagi diaper, siapa lagi produk baru, nggak hafal saya harganya. Tapi kalau ditanya sama orang, Pak Fili, diapers yang baru keluar itu produk baru harganya berapa? Saya tahu cara jawabnya. Apa jawabnya? Murah banget. Ya murahnya berapa ya? Sebentar saya lihat dulu katalog produk. Gampang gitu. Jadi ini bukan ujian yang Bapak Ibu semua harus hafal. Itu apa? Sebab you are owner. Sebab Anda adalah pemilik. You are business owner. Not salesman. Gitu. Bapak Ibu tidak dilatih menjadi seorang pedagang penjual di sini. Bapak Ibu dilatih menjadi seorang pemilik usaha. Pemilik usaha nggak penting menghafal harga, tapi dia penting memahami konsep dari bisnisnya. Dia penting memahami model dasar dari bisnisnya. Dia penting memahami proses bagaimana membangun bisnisnya. Dia penting itu yang memahami. Kalau harga produk, Pak, nggak hafal, nggak apa-apa. Apalagi, Ibu, pengetahuan produk. Pengetahuan produk nggak perlu dihafal. Pak, mau tanya, itu kopi Sevel kandungannya apa ya, Pak? Apa jawabannya? Kopi Sevel kandungannya ada berapa, Bapak Ibu sekalian? Oh, ada ini, ada ini, ada ini. Nggak penting. Bapak Ibu bahkan meskipun tahu jawabannya nggak boleh dijawab. Loh, Pak Fili kok nggak boleh dijawab? Iya, sebab kalau Bapak Ibu dijawab, itu susah diduplikasi. Karena orang lain aja nggak hafal. Saya aja nggak hafal. Kopi Sevel kandungannya apa, saya nggak hafal. Yang saya hafal ada mengkudunya, ada kopinya, ada gulanya. Kalau ditanya kandungannya apa? Wah, pokoknya enak banget. Kopi Sevel itu enak banget. Saya kalau nggak enak badan, minumnya kopi Sevel. Rutin harian minumnya kopi Sevel. Mau tidur aja minumnya kopi Sevel. Enak banget. Tapi saya ingin tahu Pak Fili kandungannya apa? Ya gampang ini, buku panduannya. Nih, lihat nih, di panduannya ada. Nih, buka aplikasinya. Nih, kandungannya ini nih. Begitu, Bapak Ibu sekalian. That is business owner. Itulah pemilik usaha. Itulah networker. Konsepnya simpel, sederhana, supaya mudah diduplikasi, supaya mudah ditiru, cepat. Tapi kalau Bapak Ibu kepinteran, jawabnya terlalu lengkap dalam ilmu pengetahuan produk, wah, susah sekali diduplikasi. Jadi gunakan alat bantu. Fokus pada bisnisnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya detail, gunakan alat bantu. Ada panduan sukses, ada katalog produk, ada brosur. Nah, contoh, pasta gigi. Harganya berapa? Harganya 20.000 tadi. 20.000. Harga agennya 17. Poinnya 3,5 poin. Lalu Bapak Ibu beli produk pasta gigi. Sebulan satu, 3,5 poin, 3,5 poin, 3,5 poin, hingga 1.000 bulan. Lailatul Qadar. Gitu ya. Naik level jadi manajer. 1.000 bulan. 84 tahun kemudian. Almarhum. Naik level jadi manajer. Bisnis keren. Nggak ada di dunia persilatan manapun di muka bumi. Nggak ada. Ini salah satu bentuk metode betapa syariahnya bisnis GHM ini. Bapak Ibu, koinnya nggak hangus, nggak hilang. Yang penting belanja pakai ID dan minta diinput. Ya, Bapak belanja, Bapak Ibu minta diinput. Ini ID saya, tolong diinput. Sebetulnya tanpa ngomong gitu pun harus diinput. Tapi kenapa ngomong? Ya, untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Betapa sederhana. Ini kalau pakainya sendirian, nggak cerita. Ibu, giginya kayaknya jarang sakit gigi ya. Pakai pasta gigi apa, Bu? Ah, nggak boleh tahu. Cuma saya doang yang tahu. Gitu. Itu aja naik manajer. Nggak cerita aja naik manajer. Meski keterlaluan kalau ada kayak begitu. Apalagi dia cerita. Kalau peribahasa, Bu, peribahasa orang Melayu tuh, pecah telur satu, ribut sekampung. Pecah telurnya satu, ributnya sekampung. Orang sekampung tahu ada pecah telur, cuma satu, ributnya sekampung. Pakai produknya satu, pasta gigi doang. Tapi diceritain keliling kampung. Dia jadi manajer dia 1 bulan. Karena rajin cerita orang sekampung. Nah, itu sederhananya konsep BHM. Jadi sendirian aja bisa 1.000 bulan. Naik level jadi manajer. Pakainya pasta gigi doang. Apalagi dia pakai produk yang lain macam-macam. Apalagi dia mau cerita. Dia mau cerita. Bukan jual loh ya, Bapak Ibu sekalian. Konsepnya adalah bercerita. Bercerita. Maka dia akan cepat sukses. Banyak cerita. Banyak suksesnya. Dan semangat bercerita itu karena ingin berbagi. Semangatnya adalah motivasinya karena ingin berbagi. Orang jual produk haram berdosa. Apalagi jual produk halal.
berpahala. Saya suka kasih contoh nih, Bapak Ibu. Ada orang datang ke Bandar Lampung. Bu, saya baru pindah nih. Bang, saya baru pindah ke Bandar Lampung. Biasa saya kalau di Jakarta nyari yang buat ngefly itu loh. Tahu kan? Gitu. Tahu nggak di sini belinya di mana? Terus bapak-bapak tadi bilang, wah saya emang nggak pakai barang begituan, haram. Tapi abang tahu nggak? Nah, tapi saya tahu yang jual, gitu. Bapak dan ibu nggak pakai, cuma nyeritain, oh saya tahu yang jual si abang ini nih, abang teler. Datang aja ke situ, rumahnya di situ. Berdosa nggak bapak dan ibu sekalian? Dosa, pakai enggak, ceritain dan merekomendasikan. Dosa. Kalau nggak pakai. Bagaimana kalau dibalik? Bu, Pak, saya baru pindah nih ke Bandar Lampung. Rumah saya di Jakarta. Biasanya saya kalau Jakarta pakai pasta gigi HN itu PGH yang ada siwaknya. Di Bandar Lampung belinya di mana ya? Oh, PGH ini pasta gigi HNI. Iya, betul Bu. Wah, saya nggak beli. Saya pernah tahu produk itu dipresentasi mahal. Harganya mahal, mendingan pakai Pepsodent gitu. Oh, berarti Ibu tahu yang jual. Saya tahu yang jual itu Mbak Rina itu, rumahnya di sini. Dapat pahala nggak orang yang ceritain itu? Bapak Ibu sekalian. Ya, dapat pahala. Meskipun dia ngeluh. Mahal, harganya mahal. Nggak saya pakai, nggak saya beli. Gitu. Tapi dia ceritain tempat itu. Itu yang baru ceritain aja. Nggak pakai, baru cerita doang. Dapat pahala. Apalagi Bapak Ibu jadi pejuangnya, petarungnya. Menjadi orang lini pertama yang memperjuangkannya. Kayak apa pahalanya? Bapak Ibu borong semua, insya Allah. Menarik. Ini baru ngomongin bonus ya, baru ngomongin keuntungan akhirat gitu. Jadi kita udah bisa punya semangat, energi yang kuat untuk bergerak. Nah, ini cara jadi manajer yang cepat dalam 1 bulan. 3.000 poin 1 bulan. Kalau tadi kan 84 tahun tadi ya. 3.000 poinnya 84 tahun. Selama seumur hidup, bahkan lebih daripada hidup. Gitu. Kalau ini 3.000 poin dalam 1 bulan. Tapi gimana? Caranya bikin 12 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bikin 12 jalur. Maka ketika Bapak Ibu bikin 12 jalur, masing-masing omsetnya 200 poin, 200 kali 24, 200 kali 12, 2.400 poin. Ditambah Bapak Ibu TP pribadi, 600 poin. 3.000 poin 1 bulan. Bonusnya berapa? Estimasi bonusnya Rp410.000. Estimasi bonusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. 200 poin ini pun bukan 1 orang ya. Ini bukan 1 orang. Dia bisa kumpulan orang. 200 poin itu bisa kumpulan orang. Bapak Ibu sekalian punya jaringan. Ya. Kemudian di sini ada 200 poin. Jaringan ini punya gini gitu ya. Ini itu lagi. Ini punya jalur lagi. Nah, ini total omsetnya dari sini sampai anak cicit itu 200 poin. Jadi bisa jadi yang ini belinya 10 poin, belinya 20 poin, 3 poin, 5 poin gitu ya. Pokoknya di total 200 poin. Maka dia dianggap 1 jalur 200 poin gitu. Jadi mudah apa gampang? Ya, mudah dan gampang ya. Sederhana konsep kerjanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita kenal sama si Fulan, namanya Bu Aminah misalkan di sini. Namanya Bu Aminah. Ya, bilang Bu Aminah, ayo kenal siapa saja, kumpulin orangnya. Lalu semua kenal Bu Aminah belanja di HNI. Terus kalian terkumpul 200 poin dalam 1 bulan. Itu udah dianggap 200 poin per jalur. Padahal 200 poin aja bisa dikerjakan oleh 1 orang kan. 200 poin itu bisa dikerjakan oleh 1 orang. Sendirian aja bisa 200 poin. Beli teh, kopi, susu, pembalut, pasta gigi, sabun, sampo, deterjen, diapers, itu udah lebih dari 200 poin itu. Kumpulan dari produk-produk yang memang mau dipakai secara sehari-hari. Jadi ini konsep sederhana untuk mencapai manajer 3.000 poin. Ini perhitungan bonusnya. Bonus senilai Rp410.000. Nah, ini manajer dalam 1 bulan. Nah, manajer dalam 1 bulan ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini 3.000 poin juga, tapi konsepnya 15 jalur. Jadi Bapak Ibu bisa bangun 12 jalur, atau bangun 15 jalur.
Terserah Bapak Ibu mau yang mana yang mau diambil. Ini salah satu cara kalau konsepnya 12 atau 15 jalur dengan konsep 3.000 poin. Ini promo. Ini tahun promonya belum dirubah, masih berlaku sampai dengan tahun 2021 ini. Yaitu 1.200 poin. Konsepnya bangunnya 10 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200 poin. Maka Bapak Ibu juga naik level jadi manajer 1.200 poin. Ini Bapak Ibu mau ambil yang mana aja, boleh. Ini promo terbaik juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi usahakan Bapak Ibu bangun 1.200 poin. Loh, ini kan 200 poin, Pak. Yaitu edukasi. Edukasinya 200 poin. Tapi minimalnya tercapai 100 poin. Di sininya 100 poin pun tercapai. 100 kali 10, 1.200. Tapi edukasinya bangunnya 200 poin. Jadi jangan di edukasi 100 poin. Edukasi 200 poin. Tercapainya 100 poin, sukses. Naik manajer juga. Oke. Nah, ini bagaimana mendapatkan 1 juta pertama, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu juga segera jadi senior manager. Gitu. Tadi jadi manajer kan, kemudian Bapak Ibu bangun jadi senior manager. Dari 10 orang yang tadi Bapak Ibu bangun nih, 10 orang yang Bapak Ibu bangun, gitu ya, ada 10, ada 3 yang jadi manajer. Gitu, 3 jadi manajer. Maka Bapak Ibu naik level jadi senior manager. Tadi ingat konsepnya meskipun ada 3 manajer, tetap ada 10 totalnya. Jaringan yang bekerja, jaringan yang bergerak, ada 10. Maka estimasi bonusnya kurang lebih 1 juta rupiah. Ini cara menjadi senior manager. Tadi disebutin Pak Tomida yang datang di sini levelnya senior manager. Ini perhitungan bonusnya, kurang lebih bonusnya senilai 1 juta rupiah. Kalau TP-nya 600 poin ya. 600 poin. Ini cara kerja benar. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya metode cara kerja benar. Bangun minimal 10 jalur aktif, ya. Gimana 6 data dari jalur koko. Caranya supaya gimana dapatin 10 jalur, 6 jalur? Gunakan daftar nama. Tadi disebutin nama Pak Tomida, wajib membuat daftar nama. Daftar nama ya. Di sini materinya juga ada tentang daftar nama, tapi saya nggak mungkin jelaskan pada episode 1. Nanti mungkin di sesi khusus dengan Pak Tomida dijelaskan dengan lebih lengkap. Ini tadi toko Anda ada 2 di Mulut dan dari Jemari. Gunakan semaksimal mungkin. Inilah 4.0 gitu ya. Bapak Ibu harus tahu aplikasi HNI AVO. Bapak Ibu yang sudah jadi stokis harus ngerti penggunaan HSIS. Bapak Ibu tahu namanya Halmol ya, .id, bisa belanja produk apa saja di HNI, koneksasi dengan UMKM di sini, pemberdayaan UMKM. Nanti mesti ada materi khusus nih, ada sesi khusus oleh Pak Tomida dijelaskan tentang bagaimana mengoptimalisasi halmol.id. Siap. Bapak Ibu sekalian, gunakan aktivitas PCA. PCA adalah metode strategi paling dahsyat ya, strategi G2 yang keren banget, yang simple ya, strategi G2 yang sangat simple, di mana Bapak dan Ibu sekalian bisa sukses di HNI dengan melakukan aktivitas seperti ini berulang-ulang. PCA berulang-ulang. Tapi berulang-ulang Bapak Ibu lakukan PCA, Bapak dan Ibu sekalian, bisa meraih kesuksesan. Padahal dilakukan, yang dikerjakan itu aja. Ya, yang dikerjakan hanya itu aja. Tapi Bapak Ibu bisa berhasil. Kok bisa berhasil, Bapak dan Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu tidak sendirian. Beda sama contoh misalkan tukang bakso. Tek, bakso, neng, bubur, neng, kue. Yang dilakukan berulang-ulang, bertahun-tahun, berulang-ulang. Ya, tapi tetap dengan omset segitu. 15 tahun kemudian kita ketemu masih dengan jualan bakso yang sama. Tapi kalau dia bangun konsep bisnisnya, maka dia bisa jadi punya 10 restoran bakso dengan 1.000 gerobak bakso, gitu lah kira-kira. Bapak Ibu sekalian di HNI, Bapak Ibu lakukan sama, pakai cerita ajak. Assalamualaikum, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum, apa kabar HNI, ayo gabung. Itu aja terus dikerjain selama 5 tahun. Tapi Bapak Ibu jadi platinum. Ya sekurang-kurangnya nggak dapat 300 deh, dapatnya 30 sebulan. Udah alhamdulillah banget gitu ya. Nah itu Bapak Ibu kan bedanya bisnis networking dengan bisnis konvensional. Apa yang Bapak Ibu lakukan adalah bercerita. Ini yang kita konsep namanya the power of cerita. Kekuatan dari bercerita. Ya. Apa yang diceritain? Yang pertama tentang pakai produknya. Bapak Ibu cerita tentang pengalaman pakai produk.
Bapak Ibu bisa cerita pengalaman memakai produk dan bercerita tentang pengalaman orang lain memakai produk. Yang penting pertama cerita dulu pengalaman Bapak Ibu memakai produk. Dan kalau lagi bercerita, saya juga pakai. Begitu kata-kata kuncinya. Saya juga pakai, ini dahsyat. Itulah mengapa di buku TMB saya tulis the best seller, the best user. Penjual terbaik adalah pemakai terbaik. Ada produk, ceritakan. Yang kedua, ceritakan tentang dahsyatnya bisnis. Bagaimana dahsyatnya bisnis hari ini, perkembangan bisnis HNI, apa saja yang Bapak Ibu ngerti tentang HNI bisnisnya, ceritain. Itu bisa-bisanya, gitu ya. Yang kedua, ceritakan tentang mudahnya cara kerjanya. Betapa simpelnya cara kerja bisnis HNI. Betapa gampangnya bisnis HNI. Betapa enjoy kerjanya. Enjoy itu bukan santai ya. Enjoy itu menikmatinya. Betapa ringan, gitu ya. Betapa menikmatinya Bapak Ibu berminat. Nggak ngoyo-ngoyo banget, ya. Nggak ngotot-ngotot banget, gitu ya. Nggak sampai membuat kepada ibu sekalian katakan berbagai samanya. Bapak Ibu kan pengalaman saya sebagai ibu. Dan ceritakan tentang apa muslimnya, ya muslimnya, dan muslimnya komunitasnya. Terus itu ya orang soleh. Rasulullah sebelum ditanya mereka ditolak. Rasulullah tidak ada yang muslim. Nah, itu gitu. Muslim, boleh ada tawar. Dan soleh misalkan nggak merokok. Karena soleh nggak merokok, tak ada yang protes. Tapi begitu dia menentu orang yang merokok dengan orang ya orang boleh nggak turun. Siapa ada kita? Ada orang soleh sholat, hadis sholat, dengan proses, hadis sholat dengan proses. Tapi kan dia bilang kan udah sholat belum gitu ya? Udah sholat belum kan? Jangan lupa sholat ya. Kamu siapa ya gitu? Dia memperbaiki orang yang memperbaiki. Manfaat. Ceritakan gitu, Bapak Ibu sekalian. Ini kesempatan ketahuan. Suaranya menggema Pak Firly. Suara Oke, udah jelas ya. Udah jelas ya. Pede banget ngeliat. Iya ngantuk. Jelas. Jelas ya. Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah memperbanyak usaha semaksimal mungkin. The law of big number, hukum bilangan besar, big number. Hukum bilangan banyak mencoba. Dalam buku TMB saya tulis bisnis ini seperti belajar naik sepeda, Bapak Ibu pasti masih ingat waktu dulu masih kecil belajar naik sepeda. Nggak mungkin langsung jadi, nggak mungkin langsung bisa. Yang dia melakukan adalah banyak mencoba, coba lagi, sampai bisa. Itu disebut namanya the law of big number, hukum bilangan besar. Kegagalan yang tidak menghentikan, gitu. Never trying, keep trying, never quit. Terus mencoba dan jangan pernah menyerah. Success is the result of the best repeated effort. Sukses itu adalah hasil dari pengulangan terbaik. Usaha-usaha yang diulang-ulang secara terbaik. Itu sukses, ya. Jadi, yang perlu dilakukan Bapak Ibu adalah jam terbang. Bapak Ibu perlu memperbanyak jam terbang. Banyak mencoba, banyak gagal wajar. Bapak Ibu perlu mendapatkan hak gagalnya, hak belajarnya. Formula sukses, 10 kali gagal dibutuhkan untuk mendapatkan satu kesuksesan. Jadi untuk mendapatkan satu kesuksesan, Anda membutuhkan 10 kegagalan. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu ingin dapetin satu mitra yang berhasil. Satu mitra yang berhasil, Bapak Ibu minimal mendapatkan 10 mitra dulu yang gagal. Udah direkrut, nggak bergerak gitu untuk dapetin satu yang berhasil. Untuk dapetin 10 yang mau di closing, Bapak Ibu perlu melakukan 100 orang yang diprospek. Untuk dapatkan 10 yang closing,
Dari 10 yang closing ada 1 yang berhasil. Ya begitulah konsekuensinya Bapak Ibu sekalian. Sampai nanti Bapak Ibu sekalian dari 100 orang yang diprospek 99-nya join gitu. Kok bisa sebenarnya? Ya karena udah jam terbangnya udah tinggi. Sekelas kayak Pak Tomida hari ini bersin aja orang gabung. Ya. Oh iya ngerti Pak Tomida, saya disuruh gabung gitu. Ya karena udah jam terbangnya udah tinggi. Buat Bapak Ibu sekalian mungkin bersin berkali-kali nggak ngerti. Oh, Bapak bersin berkali-kali minum ini Pak, minum dekolgen gitu. Kalau yang belum paham. Nah, sukses itu jika Anda perlu memiliki minimal 10 jalur aktif, ya. Jika Anda perlu memiliki 10 jalur aktif, di mana di antaranya minimal ada 6 jalur kokoh, maka Anda butuh 100 kali kegagalan. Anda perlu membutuhkan 100 kali penolakan. Itulah mengapa bedanya orang sukses dan orang gagal. Orang sukses itu dia menghitung mundur. Orang gagal menghitung maju. Gitu. Dia coba prospek orang, Pak mau nggak gabung HNI? Nggak mau. Gitu. Ya, udah baru pertama nyoba udah nggak mau. Enak banget nih bisnis gitu. Orang gagal begitu. Dia coba lagi, Pak mau nggak gabung HNI? Nggak mau Pak. Udah 2 kali. Pak mau nggak gabung HNI? Nggak mau. Udah 3 kali. 4-5 kali. Udah 10 kali saya coba nggak ada yang mau. Semua orang di sini nggak mau. Padahal dia baru nyoba berapa? 10 kali. Dia udah bilang orang sekampung saya nggak ada yang mau Pak. Saya udah tanya semua orang. Dia bilang semua orang. Padahal baru 10 orang. Orang sukses gimana? Orang sukses itu dia coba. Pak, mau gabung HNI nggak Pak? Nggak mau. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih Pak. Kalau nggak mau ya, terima kasih Pak. Dipeluk orangnya. Alhamdulillah, gitu. Wah, orang gila nih. Saya nggak mau, dia bersyukur. Kenapa Anda malah bersyukur? Sebab kata mentor saya, Pak, saya membutuhkan 100 kali kegagalan. Dan adalah orang pertama yang menolak saya. Maka saya tinggal 99 kali lagi menerima kegagalan. Makin dekat Pak dengan kesuksesan. Gitu. Dia prospek orang sekampung, kumpulin di balai desa, ada 50 orang. Kumpulin di balai desa. Bapak Ibu semua orang sekampung, mau nggak gabung HNI? Nggak mau. Wah, dia teriak, loncat, kegirangan, dia syukur. Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah menolak saya. Wah, kata orang sekampung, benar-benar gila nih. Sejak dia masuk HNI, menjadi gila dia. Kenapa kamu jadi malah tambah senang? Padahal kami sekampung nggak ada yang mau. Kata mentor saya, Pak, saya memerlukan 100 kali kegagalan. Dan ini hari sudah 51 kali saya ditolak, tinggal 49 lagi Pak. Makin sukses saya, makin dekat dengan kesuksesan. Begitu orang sukses. Ya memang makanya orang sukses itu, orang yang menuju sukses itu kadang disebut orang gila. Kenapa? Karena dia berpikir tidak seperti layaknya orang pada umumnya. Dia mampu berusaha tidak seperti pada orang pada umumnya. Dia mampu bekerja lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat daripada orang pada umumnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang ingin berhasil, Bapak Ibu harus memahami sunatullahnya sebuah kesuksesan, sunatullahnya sebuah perjuangan. Memang Bapak Ibu membutuhkan namanya penolakan, dicemooh, diremehkan, diabaikan, dihina, ditolak, dicuekin, dikecilin. Ya pokoknya semua yang nggak enak-enak itu Bapak Ibu perlukan. Kenapa? Karena ujung dari semua yang nggak enak itu adalah kesuksesan. Begitulah Rasulullah SAW pernah membuat sebuah ukiran di atas pasir. Rasulullah membuat tulis ukiran. Hadza siratal mustaqim, gitu. Ini adalah jalan yang lurus, di mana di ujungnya adalah surga, gitu. Di dalam surga, dan di kiri kanannya dipenuhi dengan onak dan duri, gitu. Tapi menuju jalan surga itu ada jalan yang dipenuhi dengan taman-taman, gitu. Ke kiri ke kanan ini, hadza subulu syayatin. Inilah jalan-jalan setan. Di mana? Yaitu jalannya penuh dengan kenikmatan, tapi ujungnya neraka. Gitu. Sementara jalan menuju surga lurus, tapi banyak onak dan duri, tapi ujungnya surga. Memang begitu sunatullahnya perjuangan, sunatullahnya suksesnya. Tapi menarik Bapak Ibu sekalian, susah dan serumit apapun Bapak Ibu jalani bisnis di HNI, jauh lebih mudah daripada Bapak Ibu hari ini menjadi bisnis konvensional di tempat lain. Semakin ditolak, semakin bahagia. Ini kata kunci penting yang Bapak Ibu harus percaya. Semakin ditolak, semakin bahagia. Ya, sekali ditolak sangat bahagia. Lanjutkan dengan 10 kali prospektif. Nah, kalau udah 100 kali, mestinya kan sukses. Ternyata setelah 100 kali masih ditolak juga. Jangan lupa formula kedua. Sukses itu adalah gagal ditambah 1. Gagal tambah lagi. Gagal tambah lagi. Gagal tambah lagi. Ya, hanya orang yang memiliki minimal 2.000 jam terbang yang berpeluang sukses besar menjadi juara. 2.000 jam terbang itu berapa lama? Dimulai dari 1-2 jam setiap hari. Bapak Ibu nggak perlu lama-lama bekerja di HNI.
Bapak Ibu cukup menyediakan waktu di sela-sela, yaitu 1 sampai 2 jam setiap hari. Ya, setiap hari. Bapak Ibu lakukan setiap hari. 1 sampai 2 jam. Lakukan selama 30 hari. Lanjutkan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Maka totalnya 2000 jam. Maka kalau orang yang sudah tiap hari ngomonginnya HNI, 2 jam ya, 2 jam ngomongin HNI, selama 2 tahun, itu dia sudah memiliki 2000 jam terbang. 2000 jam terbang ya berhasil. Bapak Ibu sekalian. Minimal banget, minimal, seminimal-minimal itu paling minimal ya, paling minimal itu jadi collab dengan bonus kurang lebih sekitar 3-4 juta, itu paling super minimal. Idealnya kalau 2 tahun itu sudah bisa mencapai 30 juta rupiah. Idealnya. Bisnis itu sangat bergantung pada rekrutmen, maka Bapak Ibu semua lakukan rekrut dan rekrut. Hanya itu aja. Tahu cara merekrut, tahu ngajarin cara merekrut, dan tahu ngajarin cara supaya orang bisa ngajarin cara merekrut. Inti katanya rekrut. Merekrut PCA or die. Kalau nggak PCA ya mati bisnisnya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini selebihnya materi-materi yang nanti bisa saya bagikan lewat Pak Tomida. Pak Tomida juga sudah punya materinya. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi dengan penuh semangat. Saya akhiri pada kesempatan saat ini dengan milestone bisnis di HMI. Mulai dari manajer dengan bonus sekitar 300 sampai 450 ribu, menuju sampai eksekutif director 30.000 poin, bonus 8 juta. Ini durasinya kurang lebih 6 sampai 12 bulan. Kemudian jadi crown, eksekutif director, bonus kurang lebih 30 juta, ini durasinya 2 tahun. Dan menuju platinum, durasinya adalah 5 tahun. Kalau Bapak Ibu setelah jalani 5 tahun di HNI, ternyata bonusnya nggak nyampe 300 juta, tapi cuma 30 juta sebulan. Padahal udah ngerjain semua yang diajarin. Kira-kira masih worth it nggak? Masih layak nggak bisnis ini diperjuangkan? Jalani 5 tahun, seperti yang sudah diajarin, tapi dapatnya nggak 300, dapatnya 30. Masih worth it nggak? Ya masih worth it lah, masih layak lah. Masih pantas untuk dikerjain. Masih menarik. Bapak Ibu. Kenapa? Ya kerja cuma, assalamualaikum, apa kabar HNI? Ayo gabung, cek upload, update, klik share. Apa susahnya? Bapak Ibu sekalian. Tapi memang prosesnya Bapak Ibu harus jalani. 2 tahun pertama di bisnis network marketing, 2 tahun pertama di bisnis MLM, itu seperti menaiki eskalator. Tapi tangannya jalan ke bawah. Padahal Bapak Ibu pinginnya naik ke atas. 2 tahun pertama di bisnis network marketing, seperti menaiki eskalator yang lajunya turun ke bawah. Geraknya turun ke bawah. Ya pasti berat. Bapak Ibu harus melipat gandakan kekuatan, energi, supaya bisa melawan gerak laju turunnya tangga tersebut, supaya Bapak Ibu bisa mencapai di puncak lantai di atas eskalator tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Selebihnya saya kembalikan kepada Pak Tomida. Siap. Syukron jazakallah kepada Pak Firly, luar biasa dalam perjalanan. Dan inilah Bapak Ibu, ternyata era 4.0, 4.0, Pak Firly dalam perjalanan dari Batang menuju Cikarang, Batang Jawa Tengah ya, naik mobil sambil ngisi materi untuk kita semuanya, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Pak Firly, dan via Manila Pak Firly, ya tepuk tangan buat Pak Firly semuanya, sahabat semuanya, luar biasa. Mantap sekali. Statement kalau gitu ya, Pak Tomida. Ya, langsung aja Pak Firly. Ya, sekarang Pak Firly. Bapak Ibu sekalian, closing motivasi dari saya buat Bapak dan Ibu semua untuk bisa saya sambil share screen biar bisa jelas. Bapak Ibu sekalian, sukses itu nilainya mahal. Karena itu tidak semua orang bisa mendapatkannya. Padahal semua orang punya hak untuk meraihnya. Sukses itu mudah. Karena itu semua orang punya peluang untuk mendapatkannya. Tapi juga sulit.
Karena itu tidak semua orang bisa mendapatkannya. Jadi sulit apa mudah, sangat bergantung pada Bapak dan Ibu sekalian. Tips sukses ya, Bapak Ibu sekalian. Tips sukses sederhana di HMI. Tips sederhana untuk sukses di HMI. Yang pertama, untuk bisa sukses Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu milikilah mimpi yang besar. Karena dengan mimpi yang besar, Bapak Ibu punya energi. Bapak Ibu punya passion, punya gairah. Bapak Ibu punya motivasi untuk melawan setiap tantangan. Karena Bapak Ibu punya mimpi yang ingin diraih. Bapak Ibu ada harapan yang ingin diraih. Mimpi itu doa, Bapak Ibu sekalian. Mimpi itu husnuzon kepada takdir yang Allah akan berikan. Ana inda dzanni abdi, aku mengikuti prasangka hambaku. Maka bermimpilah yang besar. Meski ada bagian di sini yang menjadi salah satu energi juga adalah macan. Punya macan kehidupan. Sederhananya Bapak Ibu sadar diri. Bapak Ibu sadar punya macan kehidupan. Tapi yang menjadi motivasi terbesar bukan macan harusnya kalau Bapak Ibu ingin berhasil. Motivasi terbesar adalah mimpi besar Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu ingin seperti apa anak-anak Bapak dan Ibu ke depan? Hidupnya seperti apa Bapak Ibu ke depan? Maka jadikan itu mimpi Bapak Ibu sekalian. Berlakukan dengan penuh semangat, penuh energi demi kebaikan, demi kebahagiaan orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu sekalian, demi surga yang diidam-idamkan. Bapak ingin sedekah lebih banyak, ingin berwakaf lebih banyak, berkontribusi bagi dakwah dan umat lebih banyak. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa meraih sukses di HMI, Bapak Ibu sekalian membutuhkan yang namanya tim solid. Bapak Ibu sekalian butuh yang namanya tim solid. Dan tim solid ini didapatnya dari rekrutmen. Baik yang sifatnya spontanitas, siapa aja Bapak Ibu temui, Bapak Ibu PCA-in gitu ya. Dan yang paling terbaik adalah dari planning. Rekrutmen by planning, prospecting by planning. Itu yang tadi disebut oleh Pak Tomida dengan daftar nama. Bapak Ibu belajar bikin daftar nama. Bisa lihat di buku TB, di materi yang saya bikin ini pun ada slide, ada filenya, ada slide-nya bagaimana cara membuat daftar nama. Itu diambil dari buku TB. Tadi saya bagikan materinya kepada Pak Tomida untuk di reminder. Pak Tomida juga sudah punya materinya, mungkin saya refresh daftar nama. Karena daftar nama ini, kalau Bapak Ibu kerjakan, itu tingkat keberhasilan di atas 80%. Kalau Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan arahan, menggunakan scoring, menggunakan penilaian, menggunakan metode kombinasi antara objektif dan subjektivitas. Maka Bapak Ibu tingkat keberhasilan 80%. Nggak percaya? Cobain aja. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tips yang ketiga adalah duplikasi. Esensi dari bisnis adalah duplikasi. Duplikasi itu adalah transfer. Apa yang ditransfer, Bapak Ibu sekalian, kepada mitra Bapak Ibu semua? Ya semuanya. Apa yang Ibu Bapak ketahui, apa yang Bapak dan Ibu pahami, apa yang Bapak dan Ibu yakini, apa yang Bapak Ibu kuasai, apa yang Bapak Ibu mampu, transfer kepada mitra Bapak dan Ibu sekalian. Semua yang Bapak Ibu tahu, apa yang Bapak Ibu pahami, apa yang Ibu yakini, apa yang Bapak Ibu kuasai, apa yang Ibu mampu, itu transfer semua. Menariknya, tantangannya, uniknya, kita tidak mentransfer seperti dari laptop ke laptop, dari handphone ke handphone, tinggal pakai pairing Bluetooth, selesai, 100%. Saya hari ini materi slide ini, saya kirim via WhatsApp ke Pak Tomida, diterima 100%. Pak Tomida kirim ke Bapak Ibu, transfer 100%. Yang kita transfer manusia. Yang dijelasin kayak begini aja lengkap, dapatnya cuma 5%. Pak Firly tadi jelasin kurang lebih 1 jam, nggak ada yang saya ngerti Pak. Gitu.
Udah jelasin, udah ngerti Pak. Saya udah baca TMP bolak-balik, nggak paham saya. Begitulah manusia. Makanya dia harus, bagaimana Bapak Ustaz proses transfernya? Proses transfernya diulang-ulang. Itulah konsepnya dari bisa mengapa hafalan Quran diulang-ulang. Ya karena manusia susah nempelnya. Diulang-ulang. Ketemu 2, 3, 4, 5, 10, 20 kali, baru naik 10%. Sampai 100 kali pertemuan, baru bilang, oh gitu loh Pak, paham saya ngertinya. Ngomong dong dari tadi lah, ngomong dong dari dulu udah jelasin kok. Gitu ya. Oh itulah manusia. Tapi manusia juga mampu melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Kita baru ngasih tahu, Bismillahirrahmanirrahim. Baru ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dia udah sampai surat Yasin, Bapak Ibu sekalian. Kita baru ngejelasin tentang PCA, dia ternyata lebih pintar dari kita sampai strategi jodoh. Kok bisa? Ya karena manusia bukan mesin. Yang ditransfer 10%, yang diterima 10%. Manusia ditransfer 5%, bisa beramal 100%. Kenapa? Karena wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dia bertakwa, dia beramal, dia lakukan, sisanya Allah yang ajari. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, keep learning. Jangan pernah berhenti belajar. Salah satu bedanya bisnis dengan dagang, dia butuh yang namanya belajar. Tukang bakso rajin, tekun. Bapak Ibu sekalian. Tapi rajin dan tekun aja nggak cukup. Bertahun-tahun tetap aja di tukang bakso. Tapi kalau mau dia jadi bisnis bakso, berubah jadi tukang bakso, dari pedagang bakso jadi pebisnis bakso, dia butuh yang namanya belajar. Dan cara belajar itu cuma ada 4. Saya belum pernah ketemu cara belajar yang lain. Pertama adalah reading. Bapak Ibu harus banyak membaca. Kalau nggak ada pilihan, kita orang Islam, orang mukmin, nama kitabnya Al-Quran, artinya bacaan. Bapak Ibu sekalian, kita disuruh banyak membaca. Surat cinta dari 6.666 ayat Quran, Allah pilih surat cinta pertama yang diturunkan di atas muka bumi adalah Iqra, bacalah. Bapak Ibu sekalian, bacalah. Maka baca. Buat teman-teman yang hari ini belum jadi top leader, belum jadi LE dari HNI, Bapak Ibu saya sarankan baca buku TMB aja. Ulang-ulang, kuasai, sampai ngerti, sampai paham, ajarin. Maka hanya teko yang berisi yang bisa mengisi. Makin Bapak Ibu ngerti, makin Ibu paham, kosakata Bapak Ibu makin banyak bisa Bapak Ibu bicarain. Nanti kalau udah jadi LED kayak Pak Tomida, silakan baca buku yang lain. Tapi kalau belum jadi LED, habisin aja tuh buku TMB. Nggak bisa habis, Bapak Ibu sekalian. Buku TMB itu pun baru jilid 1, jilid 2 itu belum keluar. Yang kedua, training. Bapak Ibu harus rajin ikutin pelatihan. Sekarang training online gampang banget ikutinnya. Jangan pernah merasa pintar. Orang pintar adalah yang selalu merasa bodoh. Orang bodoh adalah yang merasa pintar. Yang ketiga, sharing. Banyak diskusi. Ya, banyak diskusi. Orang pintar karena banyak baca. Orang diskusi karena banyak aksi. Orang cerdas karena banyak aksi, banyak diskusi. Kalau mau sukses harus cerdas. Pintar aja nggak cukup. Banyak orang pintar nggak sukses. Tapi orang sukses itu cerdas. Kenapa? Karena dia menggabungkan 2 hal. Yaitu dia berdiskusi, dia berlatih pemikiran dia, dan dia beramal. Dia melatih apa yang dipikirkan dengan amalnya. Yang keempat adalah mentoring. Bapak Ibu mengikuti program pendampingan. Home sharing. Ya, Bapak Ibu mengikuti program pendampingan. Ya Pak Billy, putus ya? Ya, mentoring. Nah, yang keempat mentoring, Bapak Ibu, ini adalah home sharing, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah never quit. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Bapak Ibu sekalian, jalan terus. Karena begitu Bapak Ibu berhenti, memulainya lagi sangat sulit. Selebihnya, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu semua, andalan sebaik-baik strategi dari semua materi. Saya tulis di buku TMB di bab terakhir ya, tentang nilai-nilai luhur. Sebaik-baik strategi adalah apa Bapak Ibu semua? Takwa. Sebaik-baik strategi adalah ketakwaan. Maka kalau Bapak Ibu bertakwa, min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak bisa dihitung, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ghairi hisab, tanpa sedikit pun perhitungan. Maka sebaik-baik takwa adalah beriman kepada Allah. Karena orang bertakwa tidak pernah rugi. Allah yang berikan kemenangan, Allah berikan jalan, Allah berikan caranya ya.
Nah, nanti caranya dia bertakwa aja. Bapak Ibu sekalian, ikuti langkah kerjanya secara basyariah, secara manusiawi, dan Bapak Ibu bertakwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan sesat. Dan sebaik-baik teman dalam bisnis juga adalah orang yang bertakwa. Mungkin kita nggak takwa-takwa banget, tapi kita prospek orang yang bertakwa. Jadi tim solid kita. Maka kita ketiban sukses. Itulah yang hari ini saya rasakan. Saya banyak dosanya, Bapak dan Ibu sekalian. Masih perlu banyak memperbaiki diri. Tapi saya ketemu sama sahabat-sahabat yang soleh-soleh kayak Pak Tomida, Pak Herul Anam, dan teman-teman semua. Masya Allah. Soleh-soleh semua. Itu yang membuat hari ini saya terbantu, Bapak dan Ibu sekalian. Saya dapat boosternya, dapat energinya, dapat berkahnya, ketiban rezekinya. Maka Bapak Ibu sekalian, perbaiki diri kita, ma'iyyatullahnya kita, menyertakan Allah dalam bisnis ini, menangkan Allah, maka Allah akan menangkan kita. Utamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Ingat-ingatlah Allah, maka Allah akan mengingat kita. Allah selalu, Allah pertama, Allah dulu, Allah selamanya, gitu. Maka Allah akan senantiasa memenangkan kita dalam segala urusan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir, dan salam sehat, jaga selalu protokol kesehatan Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu adalah aset umat, aset dakwah, aset bangsa dan negara, agama. Tolong dijaga dengan baik protokol kesehatan, pakai maskernya, rajin mencuci tangan, saling menjaga jarak, tidak perlu bersalaman terlebih dahulu, jangan berkerumun. Mungkin kita kuat karena imunitas kita kuat, tapi jangan sampai kita menjadi media penularan bagi orang lain. Terlebih daripada itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita wajib menjadi teladan. Fighter harus jadi teladan. Teladan dalam prestasi, teladan dalam amal, teladan dalam sikap, teladan juga dalam kondisi pandemik pada saat ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tolong jaga diri dan keluarga serta masyarakat kita, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Salam sukses luar biasa buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.